Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Miftah Afifi. Thanks buat kalian yang udah klik video ini, jangan lupa untuk tonton sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke, jadi di video kali ini aku mau kasih tips lagi ke kalian sekaligus sharing pengalaman pribadi aku bagaimana cara aku menabung untuk modal nikah. Nah, jadi di sini aku sebelumnya mau minta maaf dulu, bukan bermaksud aku untuk pamer atau bukan bermaksud aku untuk menggurui, tapi semoga video ini bisa membuat kalian menjadi termotivasi. Nah, ambil baiknya aja dan buang buruknya. Untuk tips yang pertama adalah buatlah tabungan khusus untuk pernikahan. Nah, jadi di sini aku itu membuat rekening baru. Jadi bukan rekening pribadi ya. Jadi ini itu adalah rekening kita berdua. Nah, jadi setiap bulannya kita itu menyisihkan 500.000 setiap kita gajian dan biasanya kita itu ngisinya setiap tanggal 7. Nah, anggap aja kita itu punya tanggungan arisan yang mau nggak mau kita bayar, yang bisa nggak bisa harus kita bayar. Jadi ada peraturannya nih guys, buat yang telat membayar tanggal 7 itu ada dendanya 10.000 per hari. Nah, kenapa sih harus ribet itu? Nah, jadi kenapa kita nerapin kayak gitu? Supaya dari masing-masing kita itu kayak punya tekad gitu, jangan sampai bayarnya telat supaya kita itu nggak kena denda. Kalau misalnya kita nggak nerapin peraturan seperti ini, mungkin salah satu dari kita itu akan bertele-tele bayarnya atau bayarnya nggak sesuai sama nominal. Jadi untuk kuncinya adalah kita itu harus tegas kepada diri kita sendiri dan kepada pasangan, karena untuk kebaikan kita berdua juga ya. Nah, after lamaran kita juga langsung nerapin tips ini nih guys. Jadi aku lamaran itu bulan Juli tahun 2016 dan nikah bulan September 2018. Nah, sekitar 26 bulan kita itu nabung bersama. Jadi seperti ini rinciannya, 500.000 kali 2 orang sama dengan 1 juta. Nah, 1 juta dikali 26 bulan sama dengan hasilnya 26 juta. Saat kita mendekati pernikahan, total dari tabungan ini kita bagi 2 ya guys. Jadi masing-masing dapat 13 juta. Nah, kuncinya adalah kita harus sama-sama disiplin. Selanjutnya, untuk tips yang kedua adalah nabung di rekening pribadi. Nah, jadi di sini aku juga nabung di rekening pribadi aku sendiri nih guys. Aku nabungnya sekitar 700 sampai 1 juta. Nah, kenapa aku ada minimalnya? Karena aku kan buruh pabrik ya, jadi gajinya itu nggak nentu. Kalau pas lemburan ya dapat banyak, kalau pas nggak ada lemburan ya dapatnya alhamdulillah cukup. Nah, tapi untuk niat kebaikan mah alhamdulillah ada aja rezekinya. Cuman aku tuh di sini kayak matok gitu, matok nominal 700 sampai 1 juta. Nah, jadi seperti ini rinciannya. Aku ambil nominal minimalnya aja ya supaya gampang untuk hitungannya. Jadi 700.000 kali 26 bulan sama dengan 18.200.000. Jadi total sama tabungan bersama adalah 18.200.000 plus 13 juta. Jadi sama dengan 31.200.000. Dan alhamdulillah uang itu cukup untuk bayar wedding organizer sekaligus biaya dapur dan sisanya bisa sedikit bantu orang tua. Walaupun kita lagi punya target nih, jangan lupa tiap bulannya selalu sisihkan untuk tetap ngasih ke orang tua ya, supaya kedepannya hajat kita dilancarkan karena telah didoakan oleh kedua orang tua kita. Selanjutnya, untuk tips yang ketiga adalah kumpulin berapapun uang pecahan. Nah, jadi biasanya kan setiap kita itu beli makan ada nih kembaliannya, entah itu uang logam 500-an atau uang logam 1000-an. Nah, duit itu kita kumpulin nih di celengan yang terpisah. Untuk apa? Untuk jaga-jaga supaya nanti pada saat ada kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang nggak kita duga-duga. Contohnya nih, misalnya token listrik habis sebelum waktunya, atau pas ban bocor, atau kebutuhan lain yang nggak kita duga-duga, bisa juga pas kita sakit. Tapi alhamdulillah aku selama aku bekerja jadi buruh pabrik, BPJS aku ditanggung sama perusahaan, alhamdulillah. Nah, buat kalian yang BPJS-nya nggak ditanggung sama perusahaan atau kalian bayar sendiri, kalian bisa banget nih gunain uang recehan ini untuk bayar BPJS, untuk jaga-jaga barangkali nanti kalian sakit. Nah, kan nggak seterusnya kan orang itu bakal sehat terus.
Dan tips dari aku, kalau misalnya kalian malu gunain uang recehan ini, kalian bisa banget nih tukerin di minimarket terdekat. Mereka nggak akan mungkin nolak. Pengalaman ya kan. Tips yang keempat adalah kurangi kencan yang berlebihan. Misalnya nih, buat kalian yang setiap malam minggu itu ada acara keluar, entah itu makan di restoran mewah atau entah itu nonton di bioskop. Nah, mulai sekarang dikurangin dulu nih frekuensinya. Frekuensi ketemunya harus dikurangi juga, karena menurut aku sih kalau semakin sering kalian ketemu, semakin banyak juga kan uang yang kalian habiskan buat pacar kalian. Nah, terutama buat cowok nih, kan pasti kalian itu mentraktir cewek kalian kan, apa sebaliknya. Oh, no. Nah, selain itu juga kalian bisa mengantisipasinya dengan nonton drakor aja di rumah, atau mungkin makan di warung lesehan biasa. Itu nggak apa-apa banget, karena menurut aku itu bisa menekan biaya pengeluaran kita. Nah, jadi kan kita bisa lebih berhemat nih, dan uangnya bisa kita tabungin lagi untuk biaya pernikahan kita. Tips yang kelima adalah mencicil segala keperluan pernikahan. Nah, contohnya pada saat kita punya rezeki lebih, kita cicil dulu nih. Kita beli seserahan, atau mungkin kita DP wedding organizer-nya, atau mungkin kita cicil untuk beli mahar atau mas kawinnya. Itu bisa banget. Nah, kenapa kita itu harus mencicil? Karena supaya pas hari H itu kita nggak berat nih keperluan apa aja yang perlu kita beli. Jadi apalagi untuk momen sakral seperti pernikahan, otomatis membutuhkan biaya yang mungkin cukup besar. Tips yang keenam adalah hemat dalam kehidupan sehari-hari. Hemat di sini bukan berarti pelit ya. Jadi contoh hemat itu seperti ini. Pada saat kalian itu belanja bulanan, kalian itu beli kebutuhan yang memang sekiranya kalian butuhkan, jangan yang kalian inginkan. Jadi kalau memang barang itu nggak bener-bener kalian butuhin, kalian nggak usah nih beli dulu. Kayak misalnya tas keluaran terbaru atau sepatu keluaran terbaru, mending duitnya disimpan dulu untuk membeli kebutuhan yang memang benar-benar kalian butuhkan. Atau mungkin buat kalian yang memang tiap bulannya itu selalu hangout bareng teman-teman kalian, sebaiknya untuk hindari dulu demi kebaikan diri kita sendiri. Sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering, karena kita kerja pun butuh merefresh otak kita ya di sela-sela kesibukan bekerja, supaya otak kita juga menjadi lebih fresh dan kita nggak terlalu sepaneng sama kerjaan. Tapi jangan terlalu sering sih, menurut aku lebih baik uangnya ditabung dulu. Selanjutnya, untuk tips yang ketujuh adalah rencanakan bagaimana konsep pernikahan kalian. Apakah mau mewah ataukah mau sederhana, semuanya harus direncanakan secara matang ya. Jangan sampai kalian itu pengen pernikahan mewah tapi nggak sesuai dengan budget kalian. Nah, menurut aku gini, jangan hanya karena ingin terlihat berkesan atau jangan hanya ingin terlihat wah di mata orang lain, batin kalian itu tersiksa sendiri. Misalnya kalian pengen pernikahan yang wah tapi ternyata nggak sesuai nih sama budget kalian. Nanti pas di akhir acara atau pas setelah hari H pernikahan yang ada malah utangnya banyak, atau malah barang-barang yang udah kita punya sampai dijual karena gali lubang tutup lubang. Itu jangan sampai ya. Jadi menurut aku kita itu harus bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah kita mampu menginginkan pernikahan yang seperti ini? Apakah kita mampu dengan budget yang seperti ini kita itu merencanakan konsep pernikahan yang seperti ini? Nah, jadi kayak gitu. Selanjutnya atau tips yang ke-8 adalah carilah pekerjaan sampingan. Nah, jadi after lamaran lagi ya. After lamaran itu aku masih tetap bekerja di pabrik, tapi aku itu buka bisnis online. Ini kayak usaha online shop. Jadi aku ngejual barang-barang kayak tas, sepatu, baju, hijab, dan lain sebagainya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, jadi penghasilan itu nggak aku pakai guys, jadi aku tabungin semuanya. Untuk makanan sehari-hari aku pakai dari separuh gaji aku. Jadi untuk penghasilan dari bisnis online ini itu penghasilan bersih ya, jadi aku tabung semuanya dan alhamdulillah bisa mencapai target yang aku inginkan. Dan buat kalian para cowok yang mungkin kayaknya kurang pede gitu ya berjualan online atau bisnis online seperti online shop, kalian bisa nih inisiatif dengan menjalankan ojek online. Nah gitu, jadi
Jadi suami aku dulu kayak gitu nih guys. Aku bisnis online shop dan suami aku bisnis ojek online. Jadi sama-sama kita itu cari kerjaan sampingan supaya kita itu bisa mewujudkan konsep pernikahan yang telah kita rencanakan. Untuk tips yang terakhir atau tips yang ke-9 dari aku adalah disiplin dan konsisten. Jadi kita itu nggak boleh bersemangat di awal, tapi pas di tengah-tengah kita itu kayak kurang bersemangat, terus kayak nggak nerapin peraturan yang udah kita buat. Jadi disiplin itu apa sih? Aku contohin aja ya. Jadi kalau disiplin itu misalnya bulan ini kita itu wajib ngeluarin 1.000. Nah bulan depannya mau nggak mau, bisa nggak bisa kita harus nih ngeluarin uang 1.000. Seperti yang udah aku bicarain di awal tadi. Disiplin dan tegas adalah kayak dua komponen yang bener-bener saling terikat banget ya. Supaya kita itu bisa mewujudkan apa yang telah kita rencanakan gitu. Dan untuk konsisten sendiri, jadi konsisten itu apa sih? Nah konsisten itu misal bulan ini itu kita nabung 1.000 nih. Jangan berpikir bulan ini karena kita udah nabung, bulan depannya nggak nabung. Nggak boleh kayak gitu ya guys. Jadi bulan ini nabung 1.000, bulan depannya harus nabung juga 1.000, bulan depannya lagi harus nabung juga 1.000. Jangan nabungnya cuma sekali dan bulan depannya kita nggak nabung. Jangan kayak gitu ya guys. Bahkan kalau bisa pas kita dapat rezeki banyak, kita harus nabungnya menjadi lebih banyak lagi. Percaya deh, semua hal yang kita lakukan secara sungguh-sungguh pasti nanti akan ada jalan dan pasti akan dilancarkan. Jangan lupa juga untuk berdoa supaya niat dan hajat kalian itu segera dikabulkan. Nah, jadi semangat buat kalian yang sedang OTW halal, semangat juga buat kalian yang sedang menabung untuk modal menikah. Semoga rencana kalian atau cita-cita kalian kepengen pernikahan yang seperti apa semoga dikabulkan dan dilancarkan sampai pas hari H. Semoga jangan ada halangan suatu apapun. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, supaya kalian tetap fit menjelang pernikahan nanti. Oke, jadi cukup segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen juga di bawah pengen aku sharing tentang apa lagi, atau kalian pengen aku bikin video tentang apa lagi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang banyak. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, bisa di sini @nilaafifi, and see you on my next video. Dadah.